Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang FTP dan mail server. Masih di jaringan komputer. Yang pertama FTP. Apa sih FTP itu? FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer melalui download atau mengirimkan file ke server melalui upload. Fungsi dan kegunaan FTP yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, kemudian menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, lalu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Kemudian yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, kemudian mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerjanya sendiri, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang ingin dilakukan. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP klien terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Kemudian untuk perintah dasarnya FTP, yang pertama itu FTP spasi alamat FTP server untuk melakukan koneksi ke FTP server dari PC klien. Kemudian ada dir yang berfungsi untuk melihat direktori server. Kemudian nomor 3 ada boot spasi nama file digunakan untuk mengupload file dari PC klien ke server. Kemudian ada get spasi nama file untuk mendownload file dari server ke PC klien, dan quit untuk keluar dari koneksi FTP server. Untuk percobaannya, kita langsung saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Untuk skema jaringannya, yang kita gunakan itu gabungan dari simulasi yang kita buat sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik RTP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Setelah kita buat jaringannya, kita harus pastikan dulu bahwa jaringan dapat berfungsi dengan baik. Kita masuk saja ke pilih 1 untuk memastikan jaringannya itu tersambung. Oke, dapat kita lihat bahwa PC 1 ini sudah tersambung. Lalu kita cek di PC 4. Kita pingkan juga 3.43.43.2, enter. Di PC 4 juga sudah tersambung. Lalu kita lihat di laptop 43.43. Di laptop juga sudah tersambung. Kita cek di smartphone. Di smartphone juga,
di smartphone juga sudah tersambung. Setelah itu kita langsung ke FTP server yang ini. Kita nyalakan dulu servisnya di FTP ini. Kita nyalakan ininya, FTP-nya. Pastikan ini itu on. Lalu kita buat usernya dengan nama coba, nanti passwordnya juga disamakan saja. Lalu jangan lupa centang yang write, kemudian read, delete, rename, dan list. Lalu kita akan coba kirimkan pesan melalui pilih satu. Kita ke text editor. Pesannya ini adalah pesan dari isi 1. Lalu kita klik file, kemudian save. Kita kasih nama filenya itu pesan 1.txt. Oke. Lalu kita cek bahwa file ini itu sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita dir saja. Dapat kita lihat di sini ada tulisan pesan 1.txt yang berarti pesan tadi sudah tersimpan. Lalu kita buat koneksi ke FTP server dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan 1.txt ke server menggunakan perintah put pesan 1.txt. Kita ketik saja FTP 43.43.2, enter. Kita tadi telah buat username-nya coba, kita ketik coba. Habis itu passwordnya juga coba. Oke, sudah login. Lalu kita put pesan 1. txt. Setelah file sudah diupload, lalu kita jalankan perintah dir untuk melihat apakah filenya sudah benar-benar terupload. Oke, dapat kita lihat di sini ada tulisan pesan 1.txt. Berarti file ini sudah komplit terupload. Lalu kita beralih ke laptop. Di laptop kita buat koneksi seperti langkah sebelumnya, lalu kita coba download file pesan 1.txt yang kita upload sebelumnya ke laptop kita. Kita buka command prompt, ketik ftp 43.43.43.2. Ya, username-nya tadi coba, passwordnya juga coba. Lalu kita unduh pesannya dengan perintah get. Pesan 1.txt. Oke, filenya sudah terdownload di laptop. Lalu kita coba buka pesannya di text editor. Kita pilih open. Nah, ini pesannya sudah masuk. Coba kita lihat. Isinya ini adalah pesan dari PC1. Oke, yang kedua,
pembahasan kita, yaitu tentang mail server. Untuk definisinya, mail server merupakan sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email sendiri. Fungsinya sendiri itu berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utamanya dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Untuk protokol utama email, ada 3 dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, kemudian POP3 atau Post Office Protocol V3, dan IMAP. Tapi yang lebih sering digunakan adalah protokol POP3 dan protokol IMAP karena lebih mudah untuk user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Komponen mail server ada 3. Yang pertama MUA atau Mail User Agent, yaitu bertugas sebagai program untuk membaca email, kemudian menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirim pesan. Yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent, merupakan komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengirim pesan email. Cara kerja dari mail server ini, pada awalnya email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Nah, ketika ada receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Baik, kita langsung saja ke percobaan mail servernya. Untuk jaringannya masih sama seperti sebelumnya. Pertama-tama kita harus pastikan bahwa jaringan ini berfungsi dengan baik, terutama di PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Kita harus memastikan bahwa mereka itu terhubung dengan mail server. Kita klik PC1, lalu ke command prompt, kita pingkan ping 43.43.43.4. Ini adalah IP-nya dari mail server. Oke, enter. Pesannya sudah di-reply, berarti berhasil tersambung. Lalu kita ke PC4, kita ping sama seperti tadi.
Sudah tersambung juga, kita ke laptop. Berhasil juga, lalu ke smartphone. Oke, sudah terhubung semuanya. Lalu kita ke DNS server, service, kemudian di DNS-nya kita tambahkan entry dns.com dengan nama mail.jarcom.com, tipenya, kemudian untuk addressnya 43.43.43.4. Jangan lupa kalau sudah diisikan, pilih add di DNS service-nya, jangan lupa di-on-kan juga. Untuk mengetahui result domain dari mail.jarcom.com, kita perlu ns lookup-kan di PC1 dan laptop. Kita ns lookup-kan mail.jarcom.com. Oke, sudah terlihat di sini. Lalu kita beralih ke laptop. Command prompt ns lookup mail.jarcom.com. Ada kesalahan penulisan di sini, seharusnya .com. Kita coba lagi ns lookup mail.jarcom.com. Oke, sudah terlihat di sini, sudah berhasil. Lalu kita ke mail server, ke service, kita langsung ke email. Untuk domain name-nya seperti tadi, mail.jarcom.com. Untuk usernya kita buat dua, pertama sebagai pengirim, lalu sebagai penerima. Sebagai pengirim, kita contohkan mahasiswa, kemudian passwordnya disamakan saja, MHS, MHS, kemudian dosennya juga passwordnya dosen. Kita akan lakukan configure mail client dan mencoba mengirim email dari PC1 ke laptop. Ke email, configure. Untuk di PC1 ini namanya itu mahasiswa, kemudian alamat emailnya itu mhs@mail.jarcom.com, server informasinya juga mail.jarcom.com ini juga. Lalu username-nya tadi kita pakai MHS, jangan lupa passwordnya juga disamakan. Kalau sudah selesai lengkap semua, kita klik save. Lalu kita beralih ke laptop, kita configure juga, namanya itu dosen, kemudian alamat emailnya itu dosen@mail.jarcom.com, server informasinya juga mail.jarcom.com, kemudian username-nya dosen, passwordnya juga dosen, jangan lupa save. Kita akan coba kirimkan email dari PC1 atau mahasiswa ke dosen, yaitu laptop, di laptop. Kita compose untuk emailnya dosen itu dosen at mail.jarcom.com.
objeknya, contohnya itu gas. Biasanya dear Pak dosen, ini adalah tugas saya. Kita send. Kita lihat di bawah apakah sudah sukses. Oke, di sini terlihat pengiriman sukses. Lalu kita lihat di laptop. Di receive. Nah, di sini pesannya sudah masuk. Jadi Pak Derajat, ini adalah tugas saya. Kita akan coba untuk replay. Oke, saya terima. Kita kirim. Di sini terlihat sudah berhasil pengirimannya. Kita ke PC1 lagi. Di receive. Nah, di sini terlihat berhasil dikirim dan diterima oleh PC1 dan laptop. Mungkin itu saja percobaan kita di mail server. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.